Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Taib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Suara Al-Iman dan media-media sunnah lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian kitab Syama'ilin Nabi, dan insyaallah pada kesempatan ini adalah pertemuan yang ke-7 ya. Seingat saya ini adalah pertemuan yang ke-7. Dan kita akan ke-6 yang ke-7 sekarang ini. Ya, dan insyaallah materi yang akan kita pelajari adalah bab ma jaa'a fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bab tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, benar ya. Ini adalah bab yang ke-7. Bab ma jaa'a fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sifat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan membahas secara khusus tentang rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan bagian secara khusus dari sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang berbicara tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca hadis berikut ini. Qala al-muallif al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah, haddatsana Ali ibn Hujr qala akhbarana Ismail ibn Ibrahim an Humaid an Anas bin Malik qala. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, Anas bin Malik ini adalah khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayan kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu memiliki pelayan bocah kecil namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini menyertai Rasulullah baik safar maupun mukim, sering menyertai Nabi, sering bergaul sama Nabi, dan meladeni, membantu apa yang menjadi kebutuhan Nabi, mengambilkan air wudhu dan juga mengerjakan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran kalau Anas bin Malik ini bercerita kepada kita tentang sifat rambut Rasulullah. Karena Anas bin Malik dekat dengan Nabi, sering melihat Nabi, kemana-mana bareng Nabi, sehingga hafal Anas bin Malik ini tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sifat jasadiyah maupun sifat akhlakiyah. Taib, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambut beliau dahulu itu sampai pertengahan kedua telinga beliau, ya, pertengahan kedua telinga beliau. Tentunya ini berbeda dengan apa yang kemarin sudah kita pelajari ya. Kemarin ada yang dikatakan Rasulullah sampai ke pundak atau ke bahu. Rasulullah terkadang sampai ke daun telinga rambut beliau. Ada yang antara daun telinga sampai ke pundak. Bagaimana dengan riwayat-riwayat yang sangat banyak
apakah riwayat-riwayat ini bertentangan atau bagaimana? Maka kita lihat penjelasan para ulama. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, beliau menjelaskan tentang perbedaan riwayat-riwayat terkait dengan rambutnya Rasulullah. Ada yang mengatakan sampai daun telinga, ada yang pertengahan antara daun telinga sampai pundak, ada yang sampai pundak atau bahu. Nah, ini bagaimana cara menggabungkan? Apakah ini bertentangan atau bagaimana? Famin ahlil ilmi man qal inna hadha raji'un liikhtilafi al-ahwal. Hal ini kembali kepada perbedaan keadaan Nabi. Karena rambut itu bukan mandek, ya, rambut itu bisa panjang dan bisa dipendekkan. Sehingga riwayat-riwayat yang banyak yang menjelaskan tentang rambutnya Rasulullah itu bukan kontradiktif, bukan, atau bukan bertentangan, tidak, tetapi sesuai dengan keadaan perawi, atau ketika perawi melihat Nabi itu yang dilihat. Kadang Nabi dilihat sahabat sampai ke bahu, kadang sahabat meriwayatkan sampai antara daun telinga sampai bahu. Itu sesuai dengan kondisi Nabi yang dilihat oleh sahabat. Dan Nabi tidak rambutnya panjang terus, juga tidak. Ya, kadang pendek, kadang seperti itu. Sehingga inna hadza raji'un liikhtilafil ahwal. Sehingga hal ini dikembalikan ke perbedaan keadaan Nabi. Faman ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad tala sya'ruhu ila an balaghal katif wasafahu bi annahu jummah. Barang siapa yang melihat Nabi sedangkan pada waktu itu kondisi rambutnya Nabi panjang, maka perawi atau orang yang melihat Nabi mengatakan bahwa rambutnya Nabi itu panjang sampai ke pundak atau sampai ke bahu. Dan barang siapa melihat Rasulullah SAW rambutnya pendek, ya berarti pada waktu itu Rasulullah sedang berambut pendek. Jadi ini bukan perselisihan, tetapi ya bisa ini bisa itu, tergantung keadaan Nabi. Walihada qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah fil Bidayah wan Nihayah. Maka dari itulah Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan tentang riwayat-riwayat yang banyak yang berbeda-beda tentang sifat rambutnya Rasulullah. Apakah ini bertentangan apa tidak? Maka Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, la munafah bainal halain fa inna sya'ra taratan yatul wa taratan yuqassar minhu fa kullun haka bihasabi ma ra'ah. Jadi tidak ada perbedaan pendapat atau tidak bertentangan dua keadaan tersebut. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah sampai rambutnya beliau sampai ke rambutnya beliau ini sampai ke daun telinga. Ada yang mengatakan sampai menyapu pundak. Ada yang mengatakan antara bahu atau pundak dengan daun telinga. Nah, ini tidak ada pertentangan sebenarnya. Kenapa? Kata Imam Ibnu Katsir, fa inna sya'ra taratan yatul. Karena rambut itu kadang panjang dan kadang pendek, dan rambut itu bisa dipendekkan. Fakulun haka bihasabi ma ra'ah. Maka para sahabat itu melihat Nabi sesuai yang ia lihat. Bagi yang mengatakan rambutnya Nabi sampai ke bahu atau pundak, berarti ya kebetulan pada waktu itu rambutnya Nabi panjang. Dan barang siapa di antara sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi rambutnya ya sampai ke daun telinga, ya berarti sebatas apa yang ia ketahui, yang pada waktu ia lihat. Sehingga ini tidak ada perbedaan, tetapi itu menunjukkan keadaan Nabi kadang ini kadang itu. Itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya kita baca hadis berikut ini. Haddatsana Hannad ibnu Sariy qal akhbarana Abdurrahman bin Abi Zinad an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Aisyah berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Kuntu aghtasilu ana wa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Dahulu aku mandi bersama Rasulullah dari satu bejana. Jadi Rasulullah dan Aisyah pernah mandi bareng, ya. Wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafrah. Dan dulu rambutnya Nabi pada waktu itu
fauqal jummah, di atas jummah. Jadi begini ya, mohon maaf ini perlu diterangkan. Orang Arab itu tentang rambut itu ada beberapa kategori. Ini tolong dicatat agar tidak bingung. Kategori rambut yang sampai ke daun telinga, rambut ini kalau di sisiri sampai ke rambut daun telinga, rambut yang seperti ini itu namanya wafroh. Rambut yang seperti itu namanya wafroh. Saya ulangi. Jadi orang Arab itu mengkategorikan panjangnya rambut itu ada 3. Ya kurang lebih seperti itu. Yang pertama wafroh. Wafroh itu rambut yang sampai daun telinga. Itu namanya wafroh. Adapun rambut yang panjang sampai menyentuh atau menyapu pundak atau bahu, itu namanya jummah. Itu namanya apa? Al-jummah. Lah, rambut yang antara wafroh, ini wafroh, ya, rambut yang segini sedaun telinga namanya wafroh. Antara wafroh dan antara jammah, tengah-tengah, gak sampai pundak, atau dia mengatakan sampai pundak, itu namanya limmah. Ya, jangan bingung ya, jadi ada 3 kategori. Kalau wafroh itu sampai daun telinga. Kalau rambut sampai ke pundak atau bahu, itu namanya jummah. Kalau antara keduanya, atau sampai ke pundak, atau antara keduanya, itu namanya limmah. Ya, jadi ada 3 kategori lah. Pada waktu itu bagaimana kondisi rambutnya Nabi ketika mandi sama Aisyah? Saya ulangi ya. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, dulu aku pernah mandi bersama Rasulullah dari satu bejana. Wa kana lahu sya'run, dan Rasulullah pada waktu itu memiliki rambut fauqal jummah. Ya, di atas jummah. Tadi saya katakan jummah itu rambut yang yang sampai ke pundak. Berarti nggak sampai ke pundak. Wadunal wafra, dan lebih bawah daripada daun telinga. Berarti antara daun telinga dengan pundak. Ya segini nih antara daun telinga. Ini kan namanya pundak, ini namanya daun telinga. Lah, ketika Rasulullah mandi sama Aisyah, itu rambutnya Rasulullah antara ini. Itu namanya dalam bahasa Arabnya limmah, antara jummah dengan wafroh. Semoga tidak bingung ya. Karena memang ada istilah-istilah yang harus dijelaskan ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah mandi bersama Rasulullah dari satu bejana, dan pada waktu itu Rasulullah memiliki rambut ya di atas pundak. Begitu maksudnya. Lah, hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahul musannif fil jami'ah, yaitu oleh Imam At-Tirmidzi sendiri. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini. Lah, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan satu keutamaan ibunda Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, hadis ini menunjukkan keutamaan Aisyah, yang mana Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan bagaimana kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diri beliau. Ya, sampai-sampai pernah mandi bareng tuh Aisyah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bagaimana kedekatan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Dan memang kita ketahui bahwa Aisyah adalah wanita yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Khadijah sudah wafat, ya, ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai?" Kata Rasulullah, "Aisyah. Yang paling aku cintai Aisyah." Kalau dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha, bapaknya dia. Bapaknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi nggak heran kan sampai Rasulullah mandi bareng, ya. Dan Rasulullah sangat mencintai Aisyah. Rasulullah wafat ada di pangkuan dan di dekapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan wahyu itu tidak turun ketika Rasulullah berselimut dengan istri-istrinya Nabi yang lain, kecuali dengan Aisyah. Tetap turun wahyu. Jadi kalau Rasulullah berselimut sama wanita selain Aisyah itu nggak turun wahyu. Tapi kalau sama Aisyah bisa turun wahyu meskipun sedang berselimut bersama Aisyah. Itu menunjukkan keutamaan Aisyah. Sampai-sampai para sahabat Nabi itu
kalau memberi hadiah itu ditunggu Rasulullah ada di rumahnya Aisyah dulu. Jadi para sahabat tuh kalau mau memberi hadiah kepada Rasulullah itu ditunggu dulu ketika Rasulullah ada pada giliran Aisyah. Sekiranya para sahabat ingin memberikan hadiah, ternyata Rasulullah ada di rumahnya Hafsah, ditahan dulu. Kalau sekiranya Rasulullah ada di rumahnya Ummu Salamah atau di rumahnya Zainab atau di rumah istri-istri Nabi yang lain, para sahabat ditahan dulu. Hadiahnya itu tidak dikasihkan. Tapi kalau Rasulullah sudah di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, para sahabat datang memberikan hadiah itu. Hal ini membuat cemburu istri Nabi yang lain. Di antaranya Zainab binti Jahash, di antaranya juga adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah cemburu, dan Ummu Salamah yang cantik orangnya. Ummu Salamah cemburu. Maka Ummu Salamah minta tolong kepada Fatimah. Ya. Minta tolong ke Fatimah putri Rasulullah, wahai Fatimah tolong sampaikan ke Rasulullah ya agar para sahabat itu kalau mau memberi hadiah jangan selalu ketika Rasulullah di rumahnya Aisyah. Bukankah istri-istri Nabi yang lain juga ingin melihat bagaimana hadiah tersebut? Maka Aisyah datang ke Rasulullah, maka Fatimah datang ke Rasulullah ya menjadi jembatan atau ya mediator antara para istri dengan Rasulullah SAW. Maka disampaikan, ya wahai ayahanda, sungguhnya istri-istrimu yang lain mengeluhkan tentang bintu Siddiq, tentang Aisyah. Karena para sahabat itu kalau ngasih hadiah selalu di rumahnya, ketika Rasul di rumahnya Aisyah. Maka Rasulullah SAW ya menyampaikan cerita yang saya sampaikan tadi, ya bahwa malaikat Jibril itu tidak turun memberi wahyu ketika Rasulullah ada di satu selimut dengan wanita-wanita yang lain. Tapi kalau sama Aisyah turun wahyu. Malaikat Jibril saja itu pilih-pilih kok. Malaikat Jibril saja itu pilih-pilih. Memilih Aisyah dalam hal ini. Maka para sahabat pun demikian. Maka disampaikan ke istri-istri Nabi yang lain. Dan setelah itu tidak mempermasalahkan hal itu. Dan itu kecemburuan yang manusiawi. Begitulah para wanita ya ingin diperlakukan lebih daripada madu-madunya yang lain ya. Nah, hadis ini ikhwatal iman menunjukkan keutamaannya Aisyah. Karena kedekatan Nabi dengan Aisyah sangat nampak pada hadis ini. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahid. Ya, aku dan Rasulullah pernah mandi bareng atau mandi dari satu bejana. Ini dalil bahwa kedekatan Rasulullah dengan Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dalil bolehnya seorang laki-laki dan istrinya mandi bersama. Tidak mengapa. Dan hadis ini juga menerangkan tentang sifat rambutnya Rasulullah, yang mana pada waktu itu rambutnya Rasulullah SAW di atas pundak, ya, di bawah daun telinga dan di atas pundak. Itu hadis yang kedua dalam bab ini. Kemudian kita lanjutkan ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Haddatsana Ahmad ibn Mani' qal haddatsana Abu Qatan qal haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Barra ibn Azib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an, dari Al-Barra bin Azib. Ini kemarin sudah kita jelaskan, ini hadis ini sudah kita bahas pada hadis yang keempat. Tapi nggak apa-apa diulangi karena ini berkaitan tentang rambutnya Nabi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marbu'an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya marbu'. Marbu'an itu diterangkan laisa bitawilin wa laisa biqasirin. Jadi Rasulullah itu bukan orang yang tinggi menjulang, wala biqasirin, tapi Rasulullah juga nggak pendek. Rasulullah itu tengah-tengah antara tinggi dengan pendek, tetapi lebih dekat ke tinggi daripada ke pendek. Semoga bisa dipahami. Itu Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu proporsional, tidak tinggi, tidak pendek, tapi lebih mendekati ke tinggi. Ya. Ba'ida ma bainal mangkibain. Rasulullah itu proporsional badannya, bidang. Antara bahu yang satu dan bahu yang lain itu berjauhan, artinya bidang gagah Rasulullah. Wa kana jummatuhu tadribu syahmata udhunaihi. Dan dahulu rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyapu, ya, menyentuh kedua
menyentuh daun telinga beliau, itu ya. Kemudian ikhwatal iman, ini sudah pernah kita jelaskan, jadi tidak usah panjang lebar, ya sudah pernah sering kita dengar. Selanjutnya, Haddatsana Muhammad bin Bashar qal haddatsana Wahab bin Jarir ibn Hazim qal haddatsani abi an Qatadah qal qultu li Anas. Aku berkata kepada Anas. Jadi Qatadah ini seorang tabi'in. Tabi'in ini bertanya kepada Anas. Qultu aku, yaitu Qatadah. Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik itu bocah kecil yang menjadi pelayannya Nabi. Wirawiri di sekitar Nabi. Ada di sekeliling Nabi. Jadi apal, ya, hafal tentang sifat-sifat Nabi, baik sifat jasadiyah maupun sifat akhlakiyah. Paham betul. Makanya qultu li Anas, aku berkata kepada Anas bin Malik, kaifa kana sya'ru Rasulillah? Bagaimanakah dahulu rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Anas bin Malik berkata, lam yakun bil ja'di wala bis sabti. Rambutnya Nabi itu tidak keriting, tidak kriwul. Tidak, wala bisabti, tapi rambutnya Nabi juga tidak panjang, tidak lurus kaku, tidak. Jadi rambutnya Nabi itu tidak keriting, kriwul, tidak. Tidak pula kaku, lurus, tidak juga. Tapi apa? Kemarin sudah kita jelaskan, rambutnya Nabi itu pertengahan, ya, tidak keriting, tapi juga tidak lurus kaku, ya. Wa kana yabluhu sya'ruhu sahmata udunaihi. Dan dahulu rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke daun telinga beliau. Nah, ini ya. Dan tadi sudah saya jelaskan, hadis-hadis tentang rambut ini jangan membuat kita bingung, gitu ya. Kok kadang begini, kok kadang begini. Ya, karena rambut itu seperti rambut kita. Sekarang rambut saya ini ya segini, tapi tidak menutup kemungkinan bulan depan sudah berubah. Nah, mungkin saya potong. Nah, jadi hal ini menyebabkan banyak riwayat tentang bagaimana sih rambutnya Nabi, tentang panjang pendeknya itu banyak riwayat. Ya, dan itu tidak ada masalah dan itu bukan berarti bertentangan. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Makki qal haddatsana Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah adalah ulamanya kota Makkah pada waktu itu. An ibni Abi Najih an Mujahid. Mujahid seorang tabi'in. An Ummi Hani binti Abi Thalib, dari Ummu Hani binti Abu Thalib. Ini seorang sahabiat, ya, Ummu Hani binti Abu Thalib. Tahukah antum tentang Ummu Hani binti Abi Thalib? Beliau ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini putri dari Abu Thalib, pamannya Nabi. Dan beliau ini adalah saudari kandung dari Ali bin Abi Thalib. Itu namanya Ummu Hani. Dan Ummu Hani ini adalah wanita yang menolak lamaran atau pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Rasulullah pernah gagal dalam meminang, itu pernah. Bukan gagal meminang, ya gagal pinangannya tidak terkabulkan atau tidak jadi nikah, itu pernah Rasulullah itu. Siapa akhwat yang melakukan itu? Nah, namanya ini dicatat nih. Namanya Ummu Hani binti Abi Thalib, sepupunya beliau sendiri. Jadi ceritanya begini. Waktu sebelum Islam itu, sebelum Rasul diangkat jadi Rasul, ya, sebelum ada wahyu turun, Rasulullah itu sudah pernah datang ke Abu Thalib. Wahai paman, saya ingin melamar putrimu, yaitu Ummu Hani. Ya, kemungkinan ini adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib, wallahu a'lam. Ya, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Wahai paman, aku ingin melamar dan menikah dengan putrimu Ummu Hani binti Abi Thalib. Tetapi Rasulullah SAW sudah kedahuluan orang. Rasulullah kedahuluan orang kafir jahiliyah pada waktu itu. Dan otomatis Abu Thalib gak bisa menggugurkan, sudah dilamar kok. Gimana terus dibatalkan, nggak bisa. Akhirnya Rasulullah SAW tidak jadi menikah dengan Ummu Hani. Maka Ummu Hani nikah sama lelaki
yang dijodohkan oleh atau yang sudah melamar duluan daripada Rasulullah. Lah nanti ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian di Madinah Rasulullah SAW menyusun kekuatan, akhirnya Rasulullah bersama para sahabat menaklukkan kota Mekah. Kan gitu ceritanya. Rasulullah SAW mengadakan Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah itu, ya, suaminya Ummu Hani ini pisah sama Ummu Hani. Kafir kan, bukan orang Islam. Terjadi perpisahan. Nah, akhirnya Ummu Hani janda. Datanglah Rasulullah SAW untuk mencoba untuk melamar kedua kalinya. Yang pertama dulu ketika Rasulullah belum diangkat jadi nabi, pernah melamar dan Rasulullah tidak jadi. Ya, keadaan tidak memungkinkan. Allah belum mengizinkan pada waktu itu. Maka yang kedua ini Rasulullah masih datang ke Ummu Hani. Ingin mengkhidbah dan ingin melamar Ummu Hani. Ini yang kedua kalinya nih. Tapi apa kata Ummu Hani? Kata Ummu Hani, ya Rasulullah, dalam riwayat dikatakan kau adalah orang yang aku cinta ketika aku jahiliyah. Bagaimana ketika kau Islam? Bagaimana ketika aku sudah Islam? Aku lebih cinta sama kau. Tapi ya Rasulullah, aku ini wanita yang khawatir merepotkan dirimu. Dalam riwayat dikatakan bahwa aku ini banyak anak-anaknya. Akhirnya gak jadi lagi Rasulullah SAW nikah sama akhwat yang namanya siapa tadi? Ummu Hani radhiyallahu anha, saudarinya Ali bin Abi Thalib. Sehingga tidak jadi Rasulullah nikah sama Ummu Hani. Nah di sini juga ada pelajaran. Apa pelajarannya? Berarti boleh nikah sama sepupu. Meskipun itu pancerwali kata orang Jawa. Pancerwali karena Abdullah bapaknya Nabi itu saudaranya Abu Thalib. Ya. Kakaknya, bapaknya Ummu Hani. Itu dalam orang Jawa namanya pancerwali. Yang nggak Jawa nggak paham. Wong yang Jawa aja kadang nggak paham kok. Yang anak-anak muda itu nggak paham apa itu pancerwali. Ya, antum paham nggak? Moderator, pancerwali paham? Belum paham ya? Itu orang Jawa itu gitu. Tapi menurut Islam, pancerwali atau tidak pancerwali, yang namanya sepupu, putrinya paman itu boleh dinikahi. Putrinya om itu boleh dinikahi. Dengan dalil banyak di antara ini. Rasulullah ingin menikah sama Ummu Hani meskipun tidak terlaksana, tapi Rasulullah ingin menikahinya. Jadi tidak mengapa ya. Nah, kembali ke materi. An Ummi Hani binti Abi Thalib, dari Ummu Hani binti Abi Thalib, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan walahu arba'u ghadair. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Makkah, maksudnya itu Fathu Makkah, walahu arba'u ghadair. Dan aku melihat, kata beliau, rambutnya Rasulullah itu ada 4 ikatan. Ya, Rasulullah SAW memiliki 4 ikatan pada waktu itu. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, jadi begini, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam kana yastadil sya'ruhu. Dulu Rasulullah itu membiarkan rambutnya itu menjuntai, dibiarkan jatuh begitu aja. Tsumma faraqahu, kemudian ganti. Setelah itu Rasulullah memisah. Kalau dahulu biasa aja dikebelakangkan terus dibiarkan jatuh begitu. Terus setelah itu Rasulullah memisah rambutnya. Rasulullah memisah menjadi 2 bagian. Nanti diterangkan hal ini sesudahnya nanti kapan Rasulullah itu membiarkan apa adanya dan kapan Rasulullah itu menjadikan rambutnya jadi 2. Itu nanti ada pembahasannya pada hadis berikutnya, kita akan membaca nanti. Tayyib, berikutnya ikhwatal iman, haddatsana Suwaid ibn Nasr qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an Ma'mar an Thabit al-Bunani an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik ini banyak meriwayatkan tentang sifat fisik Rasulullah karena dekat ya sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas atau Anas bin Malik anna sya'ra Rasulillah kana ila ansafi udunaihi. Sesungguhnya rambutnya Rasulullah SAW sampai pertengahan kedua telinga beliau. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi tidak perlu kita panjang lebar untuk menjelaskannya lagi. Nah, ini hadis yang saya maksud tadi, perhatikan. Haddatsana Suwaid ibn Nasr, haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak
an Yunus ibn Yazid an Zuhri qal haddatsana Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastilu sya'rahu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan rambut beliau apa adanya, dibiarkan jatuh begitu aja. Wa kanal musyrikuna yafrikuna ru'usahum, sedangkan orang kafir Quraisy pada waktu itu, orang-orang musyrik itu memisah rambut kepalanya jadi dua. Ada ke kanan, ada ke kiri. Itu orang musyrikun pada waktu itu seperti itu. Nah, sedangkan orang ahli kitab, orang Romawi pada waktu itu, orang Nasrani, Yahudi Nasrani atau ahli kitab pada waktu itu yasdiluna ru'usahum. Yasdiluna artinya membiarkan rambutnya ke belakang menjuntai begitu aja. Nggak usah dipiak, kata orang Jawa, dipiak jadi dua, ndak. Dibiarkan begitu aja. Itu ahli kitab seperti itu. Jadi Rasulullah pada waktu itu kan ada kultur ahli kitab, ada kultur kafir Quraisy. Ya, seperti itu. Nah, ahli kitab ya negeri Syam. Nah, ahli kitab dulu itu orang-orangnya kan lebih dekat ke Islam karena mereka pernah punya kitab samawi. Akan tapi kan diselewengkan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada sisa-sisa kebenaran di situ. Nah, orang ahli kitab pada waktu itu rambutnya dibiarkan ke belakang menjuntai begitu aja. Tidak dipiak, atau orang Jawa tidak dikasihkan jalannya semut atau jalannya apa? Jalannya apa istilahnya itu? Jalannya kutu kan gitu ya. Enggak, tapi orang ahli kitab zaman dulu itu rambutnya panjang dan dibiarkan menjuntai ke belakang, tidak dipiak seperti ini. Apa adanya gitu aja dibiarkan. Lah, orang kafir jahiliyah enggak. Orang kafir jahiliyah dipisah jadi dua, ke kanan dan ke kiri. Nah, dulu itu seperti itu. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahli kitab, dan Rasulullah lebih senang mencocoki ahli kitab pada waktu itu ya daripada kafir jahiliyah gitu. Fi ma lam yu'mar bihi bisyai, selama beliau tidak diperintahkan sesuatu dalam masalah ini. Jadi enggak ada perintah tentang rambut dari Allah. Allah tidak memerintahkan rambut model A, Allah tidak memerintahkan rambut model B. Tapi pada waktu itu Rasulullah melihat rambutnya ahli kitab itu dibiarkan menjuntai gitu aja. Ya, tapi kalau orang kafir jahiliyah pada waktu itu dijadikan dua rambutnya. Ada bagian kanan, bagian kiri. Nah, karena nggak ada perintah apa-apa tentang rambut, maka Rasulullah melihat fenomena ini. Fenomena yang ada di ahli kitab, fenomena yang ada di kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW lebih senang mencocoki ahli kitab pada waktu itu, sehingga Rasulullah pun melakukan seperti yang dilakukan ahli kitab. Ya, tapi nanti ketika orang-orang kafir Quraisy sudah masuk Islam, ya, sudah Fathu Makkah selesai, maka Rasulullah pun akhirnya memisah rambutnya jadi dua, kanan dan kiri, karena orang kafir Quraisy sudah masuk Islam dan tidak mengapa Rasulullah melakukan itu. Nah, di sini ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah SAW berupaya ya menyelisih orang musyrik meskipun dalam hal rambut. Nah, kita pun demikian, jangan niru-niru orang barat, rambutnya ininya ditipisin begitu ya, atau ininya digundul, ininya dibiarkan jambul begini. Nah, itu tidak boleh. Pertama itu qaza, mengambil sebagian, membiarkan sebagian. Padahal kata Rasulullah SAW, kalau ngambil semua diratakan, jangan, dan kalau dibiarkan semua. Jangan di sini ditipisi, sini banyak. Ada juga dikasih jalan untuk semut berjalan di rambutnya. Nah, itu nggak boleh, ya. Itu meniru gayanya orang kafir. Pertama, dari hukumnya sendiri nggak boleh, itu qaza. Kedua, itu tasyabbuh dengan gayanya orang kafir, dengan artisnya orang kafir, dengan gaya hidupnya orang kafir. Dan Rasulullah itu dalam hal rambut pun itu berusaha menyelisih orang kafir Quraisy pada waktu itu. Dan pada waktu itu Rasulullah SAW, kalau dibandingkan antara kafir Quraisy sama ahli kitab, Rasulullah masih lebih memilih ahli kitab dalam penampilan tadi. Itu banyak dalil tentang hal itu. Di antaranya ketika terjadi peperangan antara Romawi dan Persia. Ghulibatir Rum fi adnal ard, bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia di negeri yang terendah. Jadi dulu itu Romawi Persia suka berantem. Romawi sama Persia, Romawi di barat, Persia ada di timur, suka perang. Ya, terus bertahun-tahun, ratusan tahun perang terus itu. Lah, ketika terjadi peperangan antara Romawi
yang mereka mempunyai agama ahli kitab, yang memiliki Injil, orang Romawi punya Injil pada waktu itu, sedangkan orang Persia mereka adalah agama pagan, menyembah dewa-dewa, menyembah api. Lah orang kafir Quraisy pada waktu itu lebih condong kepada Persia. Orang kafir Quraisy ingin orang Persia yang menang perang. Maka Rasul sama sahabat berharap yang menang perang itu bukan Persia, tapi orang Romawi karena Romawi itu ahli kitab. Ya masih ada sisa-sisa kebenaran, masih lebih dekat dengan Islam daripada orang-orang Persia yang mereka mempunyai agama pagan, penyembah dewa-dewa atau penyembah api dan seterusnya. Seperti ini gitu loh ya. Nah ini juga dalil bahwa hitam itu bertingkat gitu loh. Hitam itu bertingkat. Nggak boleh kita melihat penyimpangan itu dengan kacamata yang sama, itu nggak bisa. Bahkan antara musyrikin dengan orang Yahudi, dengan orang ahli kitab, itu saja Rasulullah membedakan. Allah pun membedakan. Allah pun membedakan. Misalnya makanannya ahli kitab boleh kita makan. Termasuk dalam kita dalam menyikapi saudara-saudara kita sesama Islam misalnya yang melakukan kesalahan. Nggak boleh kita gebiak-uya. Kesalahan itu bertingkat. Kalau kesalahannya fatal ya jangan diperlakukan dengan kasar yang berlebihan. Mohon maaf, kalau kesalahannya fatal maka boleh kita perlakukan dengan tegas, dengan menjelaskan perkara ini dengan tegas, tidak ada samar. Tapi ada saudara kita yang dia itu baik akhlaknya, dia bermanhaj salaf, keliru dalam hal-hal tertentu, maka cara menyikapinya pun beda. Karena hitam itu bertingkat, ada hitam legam, ada hitam yang tidak legam. Seperti ini loh. Rasulullah dihadapkan di antara kekafiran tuh. Rasulullah masih condong ke ahli kitab kalau dibandingkan dengan ahli orang-orang musyrik. Begitu juga kita menyikapi orang yang salah. Gak bisa kita menyikapi orang salah dari kalangan ahli bidah kita samakan dengan orang yang salah kepleset dari kalangan ahli sunnah. Gak boleh kita terapkan cara yang sama. Dolim kita. Menyamakan sesuatu yang berbeda itu kedoliman. Ini beda. Itu ada ahli bid'ah melakukan kesalahan. Ada saudara kita sesama ahli sunnah, selama salafiyun, dia melakukan kesalahan. Ya karena manusia gak maksum. Terpleset langkahnya dalam memahami sesuatu. Maka nggak boleh kita, cara muamalah kita kepada ahli bidah yang melakukan kesalahan, kita samakan ketika melihat saudara kita sama ahli sunnah yang salah dalam beberapa hal. Ini harus dibedakan, ya, harus dengan penyayang, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, dengan hikmah, ya, tidak boleh dibedakan. Seperti cara Rasulullah memperlakukan orang ahli kitab dengan orang Nasrani, beda perlakuan. Ya begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cerita tentang rambut ya. Dulu orang ahli kitab itu rambutnya dibiarkan menjuntai ke belakang atau ke samping, dibiarkan begitu aja. Itu orang ahli kitab seperti itu. Lah orang kafir Quraisy itu rambutnya dipiak kata orang Jawa ya, dibelah jadi dua. Ke kanan dan ke kiri. Kalau ahli kitab enggak. Nah Rasulullah pertama kali itu meniru gayanya orang, bukan meniru ya, lebih memilih untuk sama dengan ahli kitab. Karena Rasulullah nggak mau sama dengan orang-orang kafir Quraisy gaya hidupnya pada waktu itu. Nah gitu ya. Terus tetapi ketika selesai kekafiran, Fathu Makkah sudah terjadi, orang-orang Quraisy masuk Islam, maka Rasulullah pun akhirnya membelah menjadi dua, ke kanan dan ke kiri, karena mereka sudah nggak kafir lagi, maka Rasulullah pun melakukan itu, tidak ada masalah. Jadi misalnya jangan kemudian kita sekarang melihat saudara kita rambutnya dipiak jadi dua, kemudian ini gaya hidupnya orang kafir Quraisy, sudah enggak, itu sudah beda, sudah berlalu dan tidak seperti itu. Karena Rasulullah di akhir, yang paling akhir Rasulullah memiak dua rambutnya, wallahu a'lam. Kemudian berikutnya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir dalam bab ini. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Ibrahim ibn Nafi' al-Makki an ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani qalat. Sama ini dengan hadis yang tadi ya, masih dari Ummu Hani. Masih dari Ummu Hani, hadis yang sama.
Baik, saya bacakan. Haddatsana Muhammad bin Bashar qal haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Ibrahim bin Nafi al-Makki an Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani qalat ra'aitu Rasulullah dhafair arba'. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut beliau, maksudnya memiliki 4 ikatan atau 4 jalinan. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, jadi kita tadi membahas tentang rambutnya Rasulullah SAW, yang mana tadi kita jelaskan rambutnya Rasulullah SAW kadang sampai pundak beliau, sampai bahu beliau, terkadang ada di atas pundak. Rasulullah berambut panjang dahulu, kadang Rasulullah memendekkannya, dan seterusnya. Lantas ada pertanyaan sekarang. Kalau ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa rambutnya Rasulullah SAW itu panjang, bahkan sampai ke pundak atau ke bahu, maka apakah memanjangkan rambut saat ini sampai ke bahu itu sunnah apa tidak? Kalau ada orang sekarang rambutnya panjang, ketika ditanya kenapa rambut sampean kok panjang, ini semua rambutnya sudah pendek-pendek, rapi-rapi, kenapa kok panjang? Terus orang itu mengatakan karena saya membaca, mendengar bahwa rambutnya Rasulullah SAW itu panjang sampai ke bahu. Nah, ini bagaimana kita menjawabnya? Ini sudah pernah ditanyakan ke Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Al-Imam Al-Utsaimin pernah ditanya tentang hal ini. Su'ila Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah an italati sya'ri ra'si ya wa tawfirihi hal huwa minas sunnah amla. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang rambut panjang atau memanjangkan rambut dan membiarkannya menjuntai panjang. Apakah ini termasuk sunnah atau tidak? Faqala, maka Al-Imam Al-Utsaimin berkata, al-jawabu la laisa minas sunnah. Tidak, memanjangkan rambut itu bukan sunnah. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadahu haitsu innan nas fi dzalikal waqt yattakhidunahu. Adapun Rasulullah melakukan hal itu rambutnya panjang karena kebiasaan masyarakat pada waktu itu melakukan itu. Walihada lamma ra'a sabiyan ya halaqa ba'dha ra'sihi qal, maka dari itulah Rasulullah ketika melihat seorang bocah kecil, maka Rasulullah mengatakan gundullah semuanya atau ambil semuanya, watruhu kullahu, atau tinggalkan semuanya. Walau kana sya'ru mimma yanbi ittikhadhu laqala abki, seandainya rambut panjang itu adalah sunnah, niscaya Rasulullah mengatakan biarkan rambutnya panjang. Tapi Rasulullah nggak mengatakan biarkan rambutnya bocah ini panjang. Tapi yang Rasulullah katakan kalau ambil semuanya, kalau meninggalkan semuanya. Jangan koza, jangan sebagian diambil, sebagian dibiarkan. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Nah, perkataan Nabi kalau mau ngambil ambil semua, kalau mau tinggalkan semua. Jangan dipetak-petak, jangan dikoza. Nah, ini dalil bahwa rambut panjang itu bukan sunnah. Sekiranya rambut panjang itu sunnah, niscaya Nabi mengatakan biarkan, jangan dipotong rambutnya. Itu bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Wa ala hadza fa naqulu ittikhadhu sya'ri laisa minas sunnah. Maka dari itu kami mengatakan ya memanjangkan rambut laisa minas sunnah, itu bukan sunnah. Walakin idza kana an-nasu ya'taduna dzalika faf'al. Tetapi kalau manusia di sekelilingmu itu terbiasa dengan rambut panjang, lakukan. Wa illa, jika mereka tidak terbiasa dengan rambut panjang, faf'al ma ya'taduhun nas atau ma ya'tadun nas. Naam. Maka kerjakan apa yang menjadi kebiasaan. Ya, menjadi kebiasaan manusia. Ya'taduhun nas, biar kerjakan apa yang menjadi adat kebiasaan manusia. Li'anna sunnata qad takunu sunnatan bi ainiha wa qad takunu sunnatan bi jinsiha. Karena sunnah itu bisa jadi sunnah karena zatnya atau bisa jadi karena jenisnya. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, menurut Al-Imam Al-Utsaimin, orang yang ingin berambut panjang dengan dalil ini sunnah, maka beliau berpendapat tidak seperti itu. Karena Rasulullah dulu memanjangkan rambut itu karena memang adatnya manusia itu membiarkan pada waktu itu. Dan Al-Imam Al-Utsaimin juga mengatakan bahwa para ulama kita, beliau mengatakan para ulama-ulama kita besar seperti disebutkan dalam beliau Syekh Abdurrahman bin Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin, Abdurrahman As-Sa'di,
kemudian Syekh bin Baz, dan masayikh lainnya, Syekh Muhammad bin Ibrahim, dan mereka adalah kibar ulama la yatakhiduna sya'ra. Mereka tidak memanjangkan rambut. Li'annahum la yarawna anna hadha sunnah. Karena beliau-beliau yang imam-imam itu tidak menganggap itu sebagai sunnah. Wa nahnu na'lam annahum law ra'a anna hadha sunnah lakanu min asyaddin nasi taharriyan littiba'i sunnah. Seandainya mereka itu menganggap memanjangkan rambut itu sunnah, niscaya mereka adalah orang yang paling kuat dalam berusaha beritibak kepada sunnah. Fassawabu, maka yang benar adalah annahu taba'un li'adatin nas. Masalah rambut ini disesuaikan dengan adat kebiasaan manusia. In kunta fi makanin ya'tadun nasu fihi ittikhadus sya'ri fattakhidhu. Kalau ente atau Anda hidup di lingkungan masyarakat yang biasa rambut panjang, silakan rambut panjang. Wa illa, tapi kalau masyarakatmu rambut tidak panjang, maka jangan dipanjangkan. Nah, itu ya. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Syarah Syama'ilun Nabi, Liqa' Bab Al-Maftuh, ya, safha 22. Ya, adapun sarah Syama'il Nabi dalam halaman 58. Ya, jadi demikian, rambut panjang menurut beliau bukan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Besok akan saya terangkan tentang bab bagaimana Rasulullah merawat rambutnya. Kalau tadi bab rambut. Nah, besok insya Allah pertemuan yang ke-8, pertemuan yang ke-8 kita akan membahas bagaimana Rasulullah merawat rambutnya. Apakah dulu Rasulullah itu meminyaki rambutnya? Bagaimana cara Rasulullah menyisiri rambutnya? Apakah Rasulullah pernah disisiri rambutnya oleh istri-istrinya? Dan bagaimana caranya? Bagaimana Rasulullah memperlakukan rambutnya? Nah, itu insya Allah besok akan kita jelaskan pada hari Rabu, insya Allah pada jam yang sama, yaitu pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, insya Allah. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.